Hai Bapak Ibu guru hebat, kembali bertemu bersama kami, kelompok trial, Matrix, An, dan Linda, dalam ruang kolaborasi modul 1.2. Kali ini, kami akan mempresentasikan tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Jadi, dari keempat nilai, semuanya berpusat atau berpihak pada murid. Saya Fitri Seperdudukan, kelas 1 Sekarang saya ingin mempresentasikan Diterapkan cara menanam pohon dengan baik dan dari Beatrix Igo, nilai guru penggerak yang pertama, inovatif serta mandiri. Menyelamatkan bumi dengan menanam anakan pohon di mana persiswanya menanam 3 pohon apel saja. Dan pelaksanaannya pada liburan semester sebagai aksi nyata pada materi pemanasan global. Kegiatan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama orang tua ataupun anak saudara di rumah. Dari proses persiapan lahan sampai pada proses penanaman, kita tutup kandang para dengan siswa box dan mencari tahu, tanam tanaman bisa secara langsung wawancara bersama orang tua ataupun kepada orang yang berkompeten, menaburkan juga bisa mengakses lewat internet. itu kita tutup lagi dengan tangan Sebagai pembuktian kinerja dengan memvisualisasikan pengambilan gambar dan video melalui sistem open camera kemudian untuk melihat waktu pelaksanaannya itu jangan dan tanam dan keterlibatannya. hasilnya akan seperti ini. Dalam Dan kegiatan cara terakhir yang ini kita buat adalah dapat memberi suatu siram nilai yang air. berharga. Satu tingkatan kelas terdapat 100 murid. Berarti satu semester dapat menyumbangkan pohon untuk menyelamatkan bumi sebanyak 300 pohon. Dan kemudian Jika ini 2 atau 3 hasil tingkat, setelah kita dapat praktek membayangkan sekian dan bahwa dunia kita tidak sakit seperti sekarang ini. sekarang Nah, saya ingin ini Bapak Ibu guru mempresentasikan hebat, cara menanam pohon bagaimana dengan baik dan benar. keterlibatan anak-anak Bibit yang saya pakai dalam adalah bibit pohon padi. menyelamatkan bumi melalui Menjelaskan karya cara menanam nyatanya. pohon dengan baik dan benar. Pertama, Yang berikut dari Yohana Francisca Raga, nilai yang diambil ialah kolaborasi, di mana bersama rekan sejawat memecahkan persoalan mengenai anak yang membaca sangat lambat untuk menemukan cara agar dapat membantu anak-anak tersebut serta dengan membangun komunikasi bersama orang tua untuk secara bersama menangani anak mengenai faktor apa saja yang mempengaruhinya, di mana faktor yang mempengaruhi anak lambat dalam membaca. Dari Maria Rosvinda Wonga, nilai yang diambil berpihak pada murid dan reflektif, di mana saya berusaha untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik saya dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk bereksplorasi. Misalkan, berdinamika dalam diskusi kelompok. Jika menemukan kesulitan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk berselancar di internet ataupun referensi lain yang mendukung. Rancangan kegiatan yang kami ambil, yang pertama, bentuk kegiatan ialah reading camp dengan nama kegiatan penerapan nilai yang berpihak
pada murid melalui reading camp. Kegiatan ini dirancang sederhana dengan elemen kunci sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran, di mana mendapat tujuan pembelajaran yang sederhana dan mudah dicapai. Yang berikut, asesmen cepat perorangan yang tidak menakutkan anak untuk mengetahui kemajuan. Yang berikut, tracking kemajuan secara periodik. Yang kedua, sumber daya manusia. Ada perencanaan dan implementasi yang jelas dan terstruktur. Guru dan kepala sekolah terlatih. Yang ketiga, metode dan materi. Ada pengelompokan berdasarkan level kemampuan, bukan jenjang kelas. Metode dan materi yang tepat untuk masing-masing kelompok. Materi sederhana dan disesuaikan untuk kebutuhan seluruh murid, untuk per anak dan untuk gurunya sendiri. Yang keempat, pendampingan. Berupa pendampingan intensif oleh guru atau fasilitator kepada murid, oleh kepala sekolah kepada guru. Review secara periodik untuk mengakses dampak. Koreksi dan revisi untuk kemajuan. Ini bersumber dari Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia, Kemitraan Australia dan Indonesia. Tujuan kegiatan. Dengan kegiatan reading camp mempunyai tujuan kepada guru. Yang pertama, dapat memahami dan praktik asesmen diagnostik membaca sebagai tes awalnya ya. Yang kedua, menentukan kelompok membaca anak. Yang ketiga, membuat skenario pembelajaran berdiferensiasi dalam kelompok membaca. Yang keempat, mempraktik pembelajaran berdiferensiasi. Strategi kegiatan. Yang pertama, kepala sekolah bersama guru dan komunitas sekolah berkumpul untuk berdiskusi, menentukan langkah-langkah dalam reading camp. Di sini nilai yang tertanam ialah kolaborasi. Yang kedua, guru kelas melakukan diagnosis awal untuk memetakan sejauh mana kemampuan membaca murid. Nilai yang tertanam pada bagian ini yaitu berpihak pada murid. Yang ketiga, para guru kembali berkolaborasi untuk menyatukan hasil diagnostik awal untuk membagi anak ke dalam kelompok bimbingan. Lanjutan strategi kegiatan. Yang keempat, anak mulai dibimbing, di mana selalu berpihak pada murid, dan dalam proses bimbingan tersebut, guru berusaha dengan segala cara memunculkan gagasan yang baru dan tepat guna, menunjukkan nilai inovasi demi keberhasilan anak dalam hal ini dapat membaca lancar. Yang kelima, para guru kembali berkumpul, menyampaikan kemajuan anak-anaknya dan memberikan langkah-langkah konkret yang diambil dalam proses pembimbingan untuk menjadi pembelajaran bagi guru lain. Siklus kegiatan. Yang pertama, diagnostik penilaian formatif, dilanjutkan penentuan kelompok membaca. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, pemberian strategi pembelajaran diferensiasi. Untuk waktu pelaksanaan dalam periode ini,
yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.